Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Samsuri dengan NIM 415-200-10170. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan penjelasan atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Soal nomor satu, jawab pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. A. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Jawabannya, machine learning membutuhkan data yang terstruktur serta menggunakan algoritma tradisional seperti regresi linear, sedangkan deep learning menggunakan jaringan saraf dan diciptakan untuk membantu operasional suatu volume yang besar dari data yang tidak terstruktur. B. Apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Tujuannya yaitu untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. C. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jawabannya, ketersediaan Graphic Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Soal nomor 2. Jelaskan topik pembahasan berikut ini. A. Single perceptron. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan ditraining dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. B. Bayesian probability. Likelihood function pada Bayesian probability mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. Dengan likelihood function tersebut, kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru. C. Fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya, sedangkan fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel yang terdapat dalam fungsi objektif. Lokal minima. Lokal minima adalah nilai input yang fungsi memberikan nilai output minimum. Lokal minimum disebut demikian karena nilai fungsi kerugian minimum pada titik tersebut di wilayah lokal. 3. Jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan A. Konsep kerja CNN. Konsep kerja CNN adalah memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. B. Tujuan konvolusi pada data citra. Tujuannya dilakukan konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. C. Fully connected
layer. Fully connected layer adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya. Seperti halnya jaringan saraf tiruan biasa. Setiap aktivitas dari lapisan sebelumnya perlu diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat dihubungkan ke semua neuron di lapisan fully connected. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.